terletak di daerah dengan suhu yang sangat dingin dan tanah yang membeku sepanjang tahunnya. Tanah yang membeku itu disebut permafrost, yaitu lapisan tanah beku permanen yang membuat tumbuhan sulit berakar di dalamnya. Bioma tundra ini umumnya berada di daerah sekitar kutub utara dan di puncak-puncak pegunungan tinggi di berbagai belahan dunia. Meskipun tampak tandus dan membeku, bioma tundra ini menyimpan banyak sekali kehidupan, baik dari tumbuhan kecil maupun hewan-hewan yang luar biasa tahan terhadap suhu dingin. Nah, sekarang aku akan menjelaskan ciri iklim yang ada di bioma tundra. Ciri yang paling mencolok pada bioma tundra adalah suhu yang sangat rendah. Suhu rata-rata per tahun bisa mencapai minus 12 derajat sampai 5 derajat, atau bahkan bisa mencapai minus 50 derajat pada saat musim dingin. Curah hujan di tundra juga sangat sedikit, bahkan hanya bisa mencapai 250 mili per tahun, sebagian besar dalam bentuk salju. Musim di tundra juga sangat unik. Musim dingin hanya berlangsung 8-10 bulan, sedangkan musim panas di tundra berlangsung 1-2 bulan. Selama musim panas, es mulai mencair dan muncullah tanah yang lembab dan berlumpur sehingga tumbuhan kecil bisa hidup. Fun fact-nya, di tundra juga ada malam dan siang yang panjang. Jadi, pada musim dingin, matahari tidak dapat terbit sama sekali. Sedangkan pada musim panas, matahari dapat terbit selama 24 jam penuh. Fenomena ini dapat kita kenal sebagai matahari tengah malam. Nah, apa saja sih flora dan fauna yang ada di bioma tundra? Floranya adalah lumut, lichen, dan rumput dan semak rendah. Nah, contoh faunanya adalah yang pertama ada beruang kutub, berusa kutub, satu lagi adalah penguin. Selanjutnya ada persebaran bioma tundra di dunia. Bioma tundra terletak di wilayah kutub utara dan pegunungan tinggi. Ada dua contoh bioma tundra. Yang pertama ada tundra Arktik yang terletak di wilayah bumi bagian utara seperti Alaska atau Amerika Utara, Kanada, Greenland, Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Yang terakhir ada Siberia di Rusia bagian utara. Ada tundra Alpen. Tundra Alpen terletak di pegunungan tinggi di luar wilayah kutub utara. Misalnya pegunungan Himalaya terletak di Asia, pegunungan Alpen terletak di Eropa, dan terakhir ada pegunungan Andes terletak di Amerika Selatan. Nah, jadi negara apa saja sih yang memiliki bioma tundra? Yang pertama ada di negara Rusia yang berada di wilayah Siberia. Wilayah ini memiliki dua lapisan tanah, yaitu lapisan aktif yang mencair di musim panas dan lapisan permafrost yang tetap beku sepanjang tahun. Terdapat beberapa ekoregion tundra di Siberia, termasuk tundra pesisir Siberia Timur Laut dan tundra Siberia Tengah yang merupakan habitat penting bagi burung migrasi dan spesies unik lainnya seperti rusa kutub. Yang kedua ada di Kanada bagian utara. Tundra di Kanada Utara mencakup wilayah Yukon, Northwest, dan Nunavut. Wilayah ini sangat dingin dan kering, ditandai dengan permafrost, yaitu tanah yang membeku permanen, vegetasi rendah seperti lumut dan lumut kerak, dan keanekaragaman hayati yang terbatas. Wilayah ini sering disebut sebagai gurun kutub karena kondisinya yang ekstrim. Yang ketiga ada di Amerika Serikat yang berada di wilayah Alaska. Tundra di Amerika Serikat, terutama yang terdapat di Alaska, yaitu tundra Arktik dan Alpen, dan puncak-puncak pegunungan tinggi di seluruh negeri seperti pegunungan Rocky, pegunungan Sierra Nevada, dan pegunungan Cascade. Bioma ini mencakup wilayah lintang tinggi yang dingin, bebas pohon, dan dataran tinggi pegunungan yang tandus. Yang keempat ada di Norwegia.
Tundra di Norwegia ada di dua jenis utama, yaitu tundra arktik di wilayah utara ekstrim seperti Finnmark dan tundra alpen di pegunungan. Wilayah tundra ini dicirikan oleh musim dingin yang panjang dan sangat dingin, musim panas yang singkat, dan suhu di bawah titik beku yang membuat dataran membeku secara permanen. Yang kelima yaitu Greenland. Wilayah ini didominasi oleh tumbuhan yang tumbuh rendah, seperti lumut, lumut kerak, dan semak pendek yang bertahan di musim panas yang singkat dan sejuk di bawah 10 derajat Celcius. Sebagian besar daratan Greenland, terutama di bagian utara dan timur, termasuk dalam ekoregion tundra Arktik. Nah, jadi negara-negara yang aku sebutkan itu memiliki kondisi ekstrim dan menjadi lokasi penting untuk penelitian tentang perubahan iklim karena lapisan es tundra sangat sensitif terhadap pemanasan global. Tadi bisa kita simpulkan bahwa bioma tundra adalah wilayah yang paling keras di bumi dan dapat menyimpan kehidupan yang luar biasa.